Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waning Diasti dari jurusan BG PAUD Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang Maslow. Apa sih teori dari Maslow tersebut? Maslow atau yang dikenal sebagai Abraham Maslow. Mengenal sosok Abraham Maslow, Abraham Maslow adalah seorang pionir di bidang psikolog yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Abraham Harold Maslow lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 1 April 1908. Ia merupakan sosok yang dibesarkan oleh keluarga Yahudi Rusia. Meski dibesarkan oleh keluarga Yahudi, tetapi pada saat masih kecil, Maslow tinggal di lingkungan non-Yahudi. Sebagai seorang humanis, Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi dasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan dari dirinya. Manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Kemudian ada pendidikan Abraham Maslow. Pendidikan Abraham Maslow kemudian meneliti pendidikan di kampung halamannya di Brooklyn, tepatnya di Brooklyn College. Ia lulus dengan gelar psikolog. Ketika itu, Maslow kemudian menjadi profesor di berbagai universitas, seperti Alliance International University, kemudian ada Brooklyn College, lalu ada New School for Social Research, lalu ada Brandeis University, dan yang terakhir ada Columbia University. Tujuan: selama hidupnya, Maslow bertujuan untuk mengembangkan kualitas dari seorang individu agar menjadi individu yang selalu positif. Berkat hal itu, Maslow kemudian menyadari adanya masalah dalam kebutuhan dasar manusia. Ia mempertanyakan mengapa orang sudah mempunyai aktualisasi diri, pada kebutuhan dasar masih sedikit. Padahal menurut ilmu psikolog humanistik, setiap individu pasti punya keinginan untuk berkembang demi memenuhi tingkatan tertentu. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini dipublikasikan pada 1943 di A Theory of Human Motivation di dalam jurnal Psychology Review. Beliau wafat pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970. Ia meninggal karena serangan jantung di California, Amerika Serikat. Namun, meskipun telah tiada, beliau mewariskan teori yang disebut sebagai teori hierarki kebutuhan. Selain itu, Maslow juga dikenal sebagai pencetus humanistik psikolog. Kemudian, apa sih teori hierarki kebutuhan Maslow? Sebelum mengetahui definisi dari kebutuhan Maslow ini, mari kita jabarkan terlebih dahulu apa itu hierarki. Hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan yang terdiri dari aktualisasi diri, kemudian tingkatan kedua ada penghargaan diri, kemudian ada kasih sayang, lalu ada rasa aman, dan yang terakhir kebutuhan fisiologi. Misalnya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Jadi pada dasarnya manusia akan memenuhi dulu kebutuhan makanan dan pakaiannya untuk hidup sebelum naik ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya kebutuhan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Pada intinya manusia mementingkan kebutuhan primernya terlebih dahulu sebelum dia bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Kemudian ada konsep dari teori hierarki sendiri.
yang dicetuskan oleh Maslow ini berawal dari pengamatan yang dilakukan langsung oleh Maslow. Ia mengamati perilaku seekor monyet dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa ada sejumlah kebutuhan yang diprioritaskan oleh individu dibanding kebutuhan lainnya. Maslow kemudian mencontohkan bahwa manusia akan lebih dulu mementingkan untuk memenuhi kebutuhan cairan ketimbang makanan. Karena memang akan lebih bahaya jika manusia kekurangan cairan ketimbang kekurangan makanan. Hal itu kaitannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian ada pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologis, yang kedua ada rasa aman, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Kemudian kebutuhan dasar, apa itu kebutuhan dasar atau fisiologis? Kebutuhan dasar atau fisiologis ini artinya adalah kebutuhan mencakup kebutuhan-kebutuhan biologis dan fisik. Contoh dari kebutuhan ini adalah seperti makanan, air, tidur, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada rasa aman. Rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana alam, dan rasa aman dari tindakan kriminal. Tak hanya orang dewasa saja, anak usia dini juga sangat membutuhkan rasa aman ini untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga ada rasa kasih sayang. Pada tingkatan ini Maslow menjelaskan kenapa manusia bisa jatuh cinta. Ia menjelaskan bahwa manusia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, stres, sampai depresi yang berlebihan. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan dalam hal ini bukan selalu soal hadiah, tetapi soal harga diri juga. Harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu harga diri sendiri dan harga diri untuk orang lain. Menghargai diri sendiri ini berarti kepercayaan pada diri sendiri untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada aktualisasi diri, adalah pemenuhan potensi dari diri sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri. Dapat saya tarik kesimpulan dari semua teori yang Maslow katakan dan saya kaitkan dengan anak usia dini, bahwasanya tak hanya orang dewasa yang membutuhkan teori tersebut, tetapi anak usia dini juga sangat membutuhkan rasa aman, penghargaan, kasih sayang, aktualisasi diri, dan kebutuhan dasar fisiologi. Semua dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk anak usia dini agar membentuk karakter anak yang lebih baik. Sekian penjelasan teori dari Maslow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.